Saudara pimpinan FPI, Rizik Syihab mempermasalahkan pidato dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Rizik Syihab menyebut tidak ragu adalah salah satu bagian dari pidato Megawati ada yang bernuansa menista agama. Nah, seperti apa sebenarnya secara keseluruhan pidato Megawati yang dipermasalahkan oleh Rizik Syihab? Sapa Indonesia segera membahasnya bersama Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Selamat pagi, Mas Hasto. Terima kasih sudah hadir di kesempatan kali ini. Saya langsung saya membacanya di website resmi PDI Perjuangan sudah ada sikap ketika ada yang ingin melaporkan Ibu Megawati berkenaan dengan pidatonya pada waktu itu. Sikapnya cukup tegas dan siap menghadapi apapun itu ya. Oh ya, kami di partai ini diajarkan keyakinan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri untuk berbicara kebenaran tentang bahasa dan negara ini. Sekiranya Pak Rizik memang mau menempuh ke sana, ya silahkan. Tetapi kami siap, seluruh kader partai kalau sekali berani menyentuh Ibu Ketua Umum, kami akan hadapi dengan seluruh ketegaran kami sebagai anak bangsa. Karena bagaimanapun juga kami menangkap adanya silent majority yang gelisah. Seolah-olah di tangan Pak Rizik ini, segala sesuatunya menjadi bermasalah. Padahal kita adalah bangsa yang lebih dari 800 tahun telah hidup dalam alam kebinekaan. Sehingga terhadap berbagai persoalan yang dia sampaikan semuanya menjadi hal-hal yang negatif, ada unsur-unsur provokasi. PDI Perjuangan tidak pernah mengenal rasa takut. Karena ketika zaman Pak Harto pun kami berani menegakkan itu. Di luar itu, apakah memang ada niatan untuk menyinggung ormas tertentu atau hal lain dibalik sekedar untuk menyampaikan Pancasila selama ini sebagai ideologi dari PDI Perjuangan dan diharapkan juga tetap menjadi ideologi negara dari pidato Ibu Mega? Pidato tersebut hasil dari sebuah perenungan yang mendalam, dan sebagai Ketua Umum Partai Ibu Mega memberikan jawaban atas berbagai persoalan bangsa ini. Bahwa sebagai bangsa kita punya ideologi Pancasila yang digali, sekali lagi digali dari keseluruhan kekayaan rohani, dari keseluruhan tradisi, budaya, dan juga nilai-nilai fundamental, filsafat yang sedalam-dalamnya daripada Indonesia merdeka, dan kemudian itu menjadi kepribadian kita sebagai bangsa. Ketuhanan yang memang hormat menghormati, ketuhanan yang tidak ada egoisme agama, yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan yang hakiki, dalam bentuk tradisi tolong-menolong, yang kuat membantu yang lemah. Semuanya itu kan muncul sebagai tradisi yang hidup. Dan itulah yang kemudian diantitesakan terhadap ideologi tertutup, yang seakan-akan ini menjadi mainstream. Maka partai kemudian memberikan jawaban dan berdiri kokoh untuk mengingatkan kembali tentang filsafat bangsa ini. Sehingga tidak ada bagi kami kemudian untuk mengkritik pihak tertentu. Tapi bagi kami adalah kita mengingatkan kepada seluruh anak bangsa terhadap nilai-nilai filsafat dari Pancasila yang memang sudah menjadi komitmen pendirian Republik ini. Tanpa ingin saya mencoba... saya menyimpulkan dari beberapa hasil saya mencoba meriset dari bacaan di beberapa media online, kira-kira Rizik Syihab mengatakan ada bagian dari pidato Ibu Megawati yang menista agama ketika dikatakan Islam itu tidak Pancasilais karena ada peramal-peramal masa depan yang dianggap ini kemudian ada rukun Islam yang memang percaya kepada hari akhir. Nah, ini akan kita lihat dulu saja bagaimana sebetulnya potongan atau cuplikan dari pidato Ibu Megawati. Demokrasi dan keberagaman dalam ideologi tertutup tidak ditolerir karena kepatuhan total masyarakat menjadi tujuan. Tidak hanya itu, mereka benar-benar anti kebenekaan kita. Itulah yang muncul dengan berbagai persoalan SARA akhir-akhir ini. Di sisi lain, para pemimpin yang menganut ideologi tertutup pun memosisikan diri mereka sebagai pembawa self-fulfilling prophecy, para peramal masa depan. Mereka dengan fasih meramalkan yang akan pasti terjadi di masa yang akan datang, termasuk dalam kehidupan setelah dunia fana. Padahal notabene mereka sendiri tentu belum pernah melihatnya. Mas Hasto,
ramal masa depan, atau secara cuplikan ini maksudnya apa sebetulnya? Itu kan ada pengantar kalimat pemimpin dengan ideologi tertutup. Jadi tidak ada pertentangan dengan Islam. Saya bertemu dengan Kiai Haji Said Agil Siroj, dan kemudian beliau sendiri menyatakan Islam itu mendukung keberagaman. Sehingga dalam konteks seperti itu hanya pikiran-pikiran yang sempit lah yang kemudian mempertentangkan antara Pancasila dan Islam. Sejak awal itu nggak ada pertentangan. Islam sebagai rahmatan lil alamin tidak ada pertentangan dengan Pancasila. Sehingga segala sesuatunya dilihat dari perspektif negatif. Saya juga bisa melihat misalnya dari Pak Rizik tadi, kok pulpennya bagus sekali, kuning keemasan, nah, seperti itu kan. Kok lebih bagus dari pulpen jenengan? Nah, itu kan dianggap juga bisa negatif. Buat kami sah-sah saja komentar-komentar diberikan. Tapi bagi kami lebih baik PDI Perjuangan bicara hal-hal yang prinsip, hal-hal yang positif tentang bangsa dan negara ini, daripada menanggapi hal-hal yang menurut kami hanya menguras energi. Maka kami terus-menerus melanjutkan dialog dengan seluruh komponen bangsa ini, agar partai betul-betul memberikan jawaban yang terbaik terhadap arah masa depan bangsa ini. Karena Ibu Megawati mengatakan bangsa ini sedang dalam struggle to survive. Bagaimana persoalan-persoalan keseharian kita untuk hidup yang lebih baik, agar Indonesia betul-betul berdaulat, berdikari, dan berkepribadian, itulah yang lebih banyak kami bicarakan daripada menanggapi isu-isu yang tendensi sejak awal memang berbicara tentang negatif. Ya. Oke, kalau pimpinan-pimpinan tertutup begitu, ini kenapa tidak sebutkan saja atau memang dilihat berbeda karena sudah banyak ormas-ormas atau organisasi yang sedemikiannya? Paling tidak PDI Perjuangan melihatnya seperti apa? Sehingga kemudian tidak ada sebuah organisasi yang salah tafsir, oh ini jangan-jangan saya dan lain-lain. Ya, sebenarnya ini merupakan sebuah otokritik juga bagi mereka yang melakukan gerakan anti kebinekaan. Bagi mereka yang memecah belah bangsa ini, seolah-olah kebinekaan kita yang telah dirumuskan begitu lama dan menjadi tradisi hidup bangsa ini, tiba-tiba dipersoalkan kembali. Jadi bukan semata karena urusan agama sebetulnya? Oh, sama sekali tidak. Dan disitulah Ibu Megawati mengingatkan ketika Presiden Joko Widodo telah menetapkan 1 Juni sebagai lahirnya Pancasila, maka di dalam sila persatuan Indonesia sebenarnya mengandung sebuah filsafat yang sangat penting, bagaimana Indonesia dibangun untuk semua. Indonesia dibangun bukan untuk agama tertentu, suku tertentu, golongan tertentu, tetapi untuk semua. Sehingga ketika kita menyebut Indonesia, yang hanya bisa kita lihat adalah kita sama-sama satu warga negara yang tidak pernah dibedakan satu sama lain. Dan inilah yang menjadi kesepakatan bersama daripada para pendiri Republik ketika dengan aklamasi menyepakati pidato Bung Karno kemudian sebagai dasar-dasar lahirnya Pancasila itu sendiri. Oke, Mas Hasto, kita lihat satu cuplikan lagi di mana Ibu Megawati mengatakan bagaimana sebetulnya Pancasila bisa diskrunize atau diperas lagi sedemikian rupa dan kemudian menempatkan ketuhanan di nomor 3. Tapi kita lihat cuplikan yang berikut. Tanpa ketuhanan, bangsa ini pasti oleng. Ketuhanan yang dimaksud adalah ketuhanan dengan cara berkebudayaan dan berkeadaban, dengan saling hormat menghormati satu dengan yang lain, dengan tetap tidak kehilangan karakter dan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Bung Karno menegaskan sangat jelas, kalau kamu mau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau kamu mau menjadi orang Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau kamu mau menjadi orang Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Indonesia dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ini nanti saya minta tanggapannya setelah kita jeda, Mas Hasto. Anda tetap bersama kami di Sapa Indonesia.